Streaming short series RCTI Plus gratis. Kita mau ajak jalan-jalan si Poka, alpaka gue, karena dia juga perlu refreshing. Yuk, siap. Kak. Suka dia mah, heran dia emang rumpi, kayaknya alpaka rumpi dia mah. Dia kalau ketemu orang, kalau jadi pusat perhatian dia suka. Oke, kalau gitu. Udah dulu ya, udah harus menyambut semua tamu-tamu, termasuk Raffi Ahmad mau datang juga nih. Bye-bye. Iya, ini beneran? Itu pernah jadi beneran, tapi ketika aja kita diamankan. Selamat datang Bapak Raffi Ahmad. Saya kembali lihat Pak Gubernur udah kesini. Makanya Mas harus kesini juga. Tapi Irfan Hakim hebat loh, Nusa Tim Nusa Pen. Ya, betul. Dan Irfan Hakim itu salah satu pahlawan dari selebriti yang memang dia menginginkan gairah yang pecinta-pecinta hewan. Alhamdulillah. Edukasinya banyak di The Hakim Channel. Bagus ya. Pas pandemi kan semua ekonomi merusak, tapi dunia hobi justru mengangkat. Dan alhamdulillah channel The Hakim itu bisa memberikan edukasi dan ide-ide untuk mengembangkan ekonomi. Edukasi juga. Udah lihat di Instagram bagus banget. Ada apa aja ini? Ayo masuk yuk. Ayo. Jangan berantem. Udah ini gue sama istri gue tuh terbiasa bagi tugas. Gue sekarang ini mengawal The Hakim saya lagi pameran, tapi pas banget dengan kegiatan Jalu dan Aisyah juga bertanding kuda. Alhamdulillah sih hari Kamis gue masih dampingin Jalu. Nah Jumat, Sabtu, Minggu enggak. Dan kemarin Jumat Jalu sempat jatuh, gue pas gak ikut jatuh, terus jatuh lagi, maksudnya kan sering banget jatuh ya. Sampai yang membuat deg-degan adalah dia ngerasa sakit banget. Biasanya kan dia tuh sangat tahan sakit. Jadi Jalu kemarin sempat jatuh dan tumben dia mengeluh sakit bagian pahanya. Kita tuh takut terjadi sesuatu dengan tulangnya. Jadi sampai kita tuh larikan ke rumah sakit, sampai di ronsen. Alhamdulillah baik-baik saja. Ternyata sakit karena ada benturan saja, jadi ototnya kaget. Tapi setelah itu naik lagi langsung juara 1. Dan tadi malam pas lagi ada Soimah ke rumah juga, tiba-tiba dia datang bawa piala 2. Jadi bukan hanya medali, piala. Jadi medalinya dia dapat berapa emas ya? 4 emas itu kemarin. 4 emas, 1 perunggu, dan dia bawa 2 piala. Dengar-dengar sekarang juga dia dapat piala lagi, bukan medali lagi, piala, karena dia juara umum kalau nggak salah ya. Dan yang menakjubkan lagi, Masya Allah ya, jadi Jalu tuh ada kelas open itu tidak ada batasan usia. Jadi lawannya tuh tentara, polisi, pelatih, senior. Dia menang. Jadi pas kemarin tuh kalau Jalu ikutan tuh semua orang pada gini, ya Jalu ikutan. Jadi serba salah, kalau kalah malu, kalah sama anak kecil, menang juga, ya menang kalah sama anak kecil. Terus Jalunya juara lagi gitu. Nah, kok Kakak Aisyah dengan kuda barunya masih kurang beruntung di pertandingan ini. Jadi karena kuda baru, jadi masih penyesuaiannya luar biasa. Tapi mudah-mudahan karena event-event besar juga sudah mulai ada di depan mata, jadi harus lebih giat lagi untuk Jalu dan Aisyah. Jadi tidak ada kata puas seperti itu. Jadi kan pagi ada SEA Games, ada Youth Olympic dan lain-lain. Kalau Jalu sih saingannya juga makin banyak, karena seumuran Jalu tuh makin banyak orang-orang anak-anak yang berkuda. Bahkan kemarin yang juara-juara rata-rata anak-anak, hebat banget. Jadi gue senang dan bangga, bahagia, tapi ada deg-degan untuk melepas anak-anak itu yang hobi olahraga yang cukup ekstrim. Tadi katanya Pak, kata bundanya Jalu hari ini gagal daripada hari pertama dan kedua di sana. Iya, gak tau juga gue. Katanya ada beberapa yang miss katanya. Lu tau dari mana sih? Ada tim di sana. Iya, mungkin ya karena Jatuh kali gara-gara jatuh ya. gara-gara dia juga kecapeannya. Oh, yang kemarin lucu banget ya, baru masuk peserta pertama dia masuk karena masih ngantuk kali ya, jatuh belum apa-apa, tapi dia mah ya udah ketawa-ketawa aja kok jatuh juga. Jadi emang si Jalu tuh PR-nya adalah dia tuh suka kurang makan, makanya peot banget kan. Jalu itu kuda kayaknya berasa nggak ada yang naik, peot banget. Jadi sampai karena makannya juga jarang. Jadi sekarang tuh gue lagi hajar makan karena tenaganya kan perlu kuat juga. Jadi hari ini nggak tahu ya, mungkin hari ini tidak sebagus kemarin mungkin, tapi kemarin sih puncaknya. Tapi hari ini juga dia bawa piala yang lainnya juga. Alhamdulillah. Ini pertama kalinya Jalu tingkat ketinggian yang tinggi ya. Oh iya betul. Jadi ada kan Jalu pegang 2 kuda.
ada satu kuda lainnya namanya Sword. Nah, kuda ini tuh dulu dipegang sama Aisyah, yang membawa Aisyah juara terus itu ada si Sword. Tapi karena Aisyah naik level ke kelas tinggi lagi, jadi Sword itu udah nggak dipakai lagi, dipakai lama Jalu. Pasti pakai Jalu balik lagi, jadi masa kejayaan dan si Sword kudanya Aisyah dulu sekarang udah jadi kuda Jalu balik lagi. Jadi tapi untuk di pertandingan kali ini Jalu baru pertama kali untuk kelas 100 cm sampai 105 cm itu udah kelas atas, itu udah. Jadi saingannya Jalu sekarang Aisyah. Jadi saingan Aisyah adalah Jalu, dan Jalu tuh pengen banget ngalahin Aisyah. Kalau Jalu itu menang di Nothing Tulus, dia mah ya udah, namanya juga anak kecil, ya udah. Yang deg-degan tuh kasihan Aisyah, jadi dapat saingan adik sendiri. Jadi ya lihat nanti, mudah-mudahan dua-duanya mentalnya bagus. Tapi Aisyah gimana? Kalau Aisyah di lomba hari ini? Aisyah dari kemarin karena kudanya itu kuda-kuda baru semuanya, jadi dia masih pengenalan. Tapi ya kalau berkuda itu kan yang bertanding itu dua, satu atletnya tuh manusia, satu lagi atletnya tuh kudanya sendiri. Jadi harus klik dua-duanya. Jadi gak bisa salah satu lebih jago, gak bisa, jadi harus matching. Nah itu tuh nge-matchinginnya itu perlu waktu dan perlu latihan banyak gitu. Jadi ya doain mudah-mudahan masih ada banyak kesempatan untuk menunjukkan taringnya untuk menaklukkan rintangan-rintangan di jumping competition. Oh iya. Jadi kan alhamdulillah ya, beberapa tahun ini tuh banyak yang penggemar kuda, bahkan dari teman-teman selebriti, salah satunya Zaskia Sungkar. Dan dia tuh langsung tergila-gila. Jadi gue pernah ngobrol sama Irwan Syah, katanya, wah sekarang udah jarang banget beli tas branded, belinya kuda dan perlengkapannya karena sama mahalnya juga dah. Kemarin gue dapat komunikasi juga, Nabila Shakib nanya satu vitamin, kemudian Zaskia juga nanya satu vitamin kalsium untuk kuda dan bisa juga buat sapi. Gue tanya buat siapa, terus dia cerita kudanya tuh udah 2 hari gak berdiri, jadi duduk terus. Jadi sebetulnya kuda itu binatang yang sangat kuat berdiri. Dia sebetulnya kayak kuda di rumah gue tuh, yang kuda yang udah tua, dia gak pernah duduk sama sekali, berdiri aja terus, tidur juga berdiri, itu bisa. Nah kalau banyak duduk sebetulnya agak dicurigai. Nah si kudanya Zaskia Sungkar itu kemarin duduk terus, minta kalsiumnya gue, dan kebetulan ada, nih gue ada nih, mau nggak? Terus udah gitu komunikasinya keputus, tiba-tiba dapat kabar kudanya meninggal dunia. Jadi turut prihatin, dan apapun satuannya kalau meninggal dunia tuh nyesek, apalagi kalau kuda-kuda tuh punya ikatan batin yang luar biasa juga soalnya. Setelah itu sakit gak sih kudanya? Nggak tahu, katanya sih kena bakteri atau apa gitu, pasti ada sesuatu kesehatannya menurun. Itu faktornya bisa macem-macem gitu. Dan gue juga pernah, kuda gue meninggal juga pernah ada, dan salah satu penyebabnya adalah kolik. Kolik itu adalah kembung pada kuda, bisa juga sapi, bisa juga domba dan lain-lain. Itu karena kembung itu bisa mematikan untuk mereka. Pas kuda waktu itu karena kembung? Ya, yang punya gue juga. Jadi di luar gitu sampai kadang-kadang ditusuk biar keluar. Ada juga yang sampai dikeluarin isi perutnya, bisa dari depan atau dari belakang. Dan itu ya beresiko, dan tapi itu satu-satu cara. Dan kuda gue juga, ibunya Cinderella sama kemarin kuda kado, gue sudah 2 kehilangan kuda, itu menyedihkan sekali. Yang di rumah gue ada satu kuda yang udah tua banget, udah 20 tahun lebih, yang kuda temen gue dulu juara 1 tuh bareng si Kumbang namanya. Udah 20 tahun lebih, ini kan kita sempat hibahkan ke pesantren, tapi kan kasihan dia dipakai banyak orang, akhirnya yaudah dikembaliin lagi udah. Akhirnya sekarang ada kuda besar di rumah yang sudah kurus banget. Emang kalau udah tua nggak bisa gemuk, makan banyak juga kurus. Jadi menghabiskan usia tuanya di rumah si siapa namanya, Kumbang ini. Jadi tiap hari gue kalau malam datang, Kumbang, deg-degan banget. Nah tiap hari walaupun tidak ditunggangi harus tetap dibawa jalan, menghindari si kolik itu sendiri. Jadi kenapa kuda itu kayak tadi tuh, kuda dibawa jalan itu supaya menghindari kembung gitu ya. Kan mati itu karena kembung. Itu gara-gara apa sih? Salah satunya pakannya bisa si rumputnya masih basah bisa, atau si peletnya juga tidak cocok bisa, atau kurang gerak juga bisa, berbagai macam penyebabnya. Jadi buat Zaskia Sungkar apapun penyebabnya, dan jelas sudah melakukan yang terbaik, sudah menjalani kegiatan dan juga perjalanan berkudanya Zaskia Sungkar
turut prihatin, mudah-mudahan mendapatkan ganti yang lebih baik lagi. Amin. Iya, apa yang nangis sebenarnya memang udah. Iyalah. Jadi gini, kalau binatang itu semakin besar, kepalanya semakin besar, otaknya juga semakin besar, dan otaknya semakin besar tuh dia bisa berkomunikasi, bisa ada rasa lah. Seperti sapi, gue sama sapi itu kan kalau korban tuh kan sampai nangis ya, karena beda ikatannya, apalagi kuda seperti itu. Pas gue juga, kalau binatang gue jangankan kuda, sapi yang lainnya aja gue sedih, apalagi itu. Ya. Iya, capek banget. Ya Mbak Inul tuh kemarin kan, semalam gue kerja bareng, ternyata Mas Adam tuh kan, kolamnya Mas Adam tuh yang benerin itu gue bareng tim gue, Pak Jasari. Jadi dulu kan kalau gue datang ke rumah Mbak Inul, kolamnya tuh butek kayak cendol. Mbak Inul, rumah Pondok Indah jelek banget kolamnya, aku gituin. Akhirnya dibenerin, bening banget, sampai Mbak Inul suka banget yoga di depan kolam tersebut. Nah, tanpa dibersihin pun udah bening terus. Nah, Mas Adam tuh ternyata cinta hewan banget juga. Jadi dia suka burung, suka ikan. Nah, katanya hari itu dia itu ngebersihin kolam, jatuhnya tapi kena pembuluh darahnya ya katanya, tapi sampai dijahit beberapa jahitan, dan alhamdulillah operasinya juga lancar. Alhamdulillah, insya Allah segera pulih dan baik-baik saja. Rencana mau nengokin mungkin nanti? Belum sempat. Jadi aku tahunya aja pas tadi, Mbak Inul emang beneran? Baru dia, iya aja kan, gue nggak ngeliat IG-nya, pas liat IG-nya, waduh Mas Adam. Tapi insya Allah lah sudah ditangani dengan yang terbaik juga. Amin. Ketemu sama Mbak Inulnya ketemu, tapi sama Mas Adamnya belum ketemu secara langsung. Ya, kita doakan mudah-mudahan Mas Adam diberikan kesembuhan dengan segera pulih kembali, karena kalau orang yang suka bercanda terus ngeliat dia terkapar gitu tuh sedih banget kan. Mas Adam tuh lucu banget ya, suka bercanda banget ya. Mudah-mudahan segera bisa beraktivitas dengan maksimal lagi gitu. Kemarin di acara Nusatik Nusapet 2025 kan gue dipercaya nge-MC di opening dan closing. Nah, pas opening, ide dari manajer gue sih katanya, karena itunya juga temanya juga Sunda, akhirnya karena gue kan bisa nari topeng kelana dari Cirebon Jawa Barat. Gue kata manajer gue, ya udah Kak, nari keren banget nih, nari abis nari buka topeng kejutan baru opening. Oke, gue bilang gitu. Langsung pas gue nari buka topeng, wah semua kaget. Habis itu gue kaget dengan sendirinya karena gue ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu kayak mau pingsan gue nge-MC. Seperti kan gue harus nge-MC. Itu ngos-ngosan banget, terus gue gak napas terus. Sampai ada tamu-tamu gini, minum dulu, Mas Irfan minum dulu. Udah beneran ngos-ngosan. Itu ide dari manajer aku, tapi kan berusaha melakukan. Dan tarian itu tuh adalah yang mengantarkan gue selain angklung, yang mengantarkan gue keliling dunia itu adalah tari topeng kelana. Jadi tahun 97 berarti sudah berapa tahun tuh? 30, mau 40 tahun. Tari, bener ya? Iya. Ya nggak, hitung dong. 10, 20, 30, ya 30 lebih, 40 kurang. Ya hampir 40 tahun. Gue pernah menarikan itu aja, beberapa kali sempat nari, tapi kondisinya kan beda banget, kos-kosan banget gue. Tapi seru, gue mendapatkan tantangan luar biasa. Kayak tadi closing, nge-MC, nyanyi juga. Ya resiko jadi yang serba bisa tuh gini ya. Itu terakhir kapan nari topeng kelana itu sebelum kemarin? Sempat 30 tahun gak nari topeng, itu nari lagi. Tapi kalau terakhir itu kapan? Oh, di acara GTV. Di acara GTV gue nari topeng juga, nari jaipong juga, tapi bedanya di nafas sih. Kalau topeng itu kan kemarin cuma berapa detik, di bawah 1 menit aja gue ngos-ngosan. Kalau dulu mah sampai hampir 10 menit, wah gagah banget. Sekarang mah udah udah. Tapi itulah, gue sangat suka dengan tradisi dan bentuk apapun, termasuk kesenian tradisional Indonesia. Nah, sedikit boleh, ini kayaknya sudah banget. Oke, nah sekarang itu hari ini gue ngangkat temanya adalah Baduy. Nih, dengan tas khas Baduy, terus kemudian juga bajunya, celananya. Sebetulnya kalau Baduy itu nggak pakai celana, sebetulnya biasanya pakai sarung. Gue sarungnya juga ada sebetulnya, tapi kayaknya takut terlalu gampang ya, terlalu ngahiliwir gitu. Nah, terus pakai ikat Baduy juga. Ini ikat Baduy itu ada ikat Baduy buat anak muda sama orang tua. Nah, ini kayaknya sih
Ingat Baduy anak mudanya. Jadi seneng. Gue kalau gini pede banget kalau gue pakai baju-baju tradisional. Bangga, apalagi gue juga band gue juga kan band Sunda. Jadi kenapa gue bikin band Sunda karena apa ya? Bukan ya keresahan, tekad gue juga untuk memajukan budaya Sunda kan. Kalau Jawa itu udah banyak banget yang tidak hanya Jawa, koplo dan lain-lain. Tidak hanya Jawa, bahkan Indonesia Timur, terus Batak juga banyak bahasa daerah tapi bisa menasional. Jawa itu udah nomor 1. Bahkan bukan orang Jawa pun tampak seperti harus bisa gitu kalau untuk para penyanyi. Nah, gue pengen memberikan warna dengan lagu-lagu bahasa Sunda. Mudah-mudahan ada momennya lagu Sunda juga bisa mewarnai musik Indonesia, menyaingi dan juga sama-sama maju bersama dengan bahasa Jawa.